بسم الله الرحمن الرحيم Taib, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Taib, para ikhwan sekalian, alhamdulillah kita bisa makan kumpul seperti ini. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kepada saudara kita yang mungkin telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk bisa kumpul, semoga Allah memberikan kepadanya pahala balasan yang lebih besar lagi, semoga fi dunia wal akhirah. Kemudian di antara adab makan yang perlu kita perhatikan adalah yang ini banyak terjadi di kalangan kita, yaitu masalah dilarang mencela makanan. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam aiba Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi itu tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau beliau suka beliau makan, kalau tidak suka inkarahu tarakahu. Kalau beliau tidak suka maka beliau meninggalkannya. Nah, yang menarik di sini makna mencela makanan, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, al-aib yang dimaksud mencela makanan yakni alladhi yaqul hadza malih hadza qalilul milh. Itu termasuk celaan. Ini kalau mengatakan ini makanan kasinan, ini kurang asin maupun tidak enak, itu termasuk bentuk mencela makanan. Maka kita lebih selamat ya, kalaupun mungkin kurang asin atau keasinan, ya mungkin tidak usah dikatakan ini tidak enak, ini keasinan. Cukup kita tambah air kalau keasinan, kalau kurang garam kita tambah garam. Demikian, itu diantara bentuk mencela makanan. Jadi mencela makanan bukan masalah makanan ini makanan sampah atau makanan apa, tidak. Itu masuk bentuk seperti itu. Masya Allah, apa ini? Ini sop ikan patin, Ustaz. La ilaha illallah. Kok banyak begini ya? Ustaz, satu porsi ini. Nanti bisa dibuat rame. Iya, rame-rame, jangan habis ini. Terus tadi Pak Han katanya nanya apa? Bentuk mencela bagaimana? Dengan isyarat. Ya. Mencela itu dua, bisa isyarat, bisa dengan ucapan. Isyarat kalau misalnya, piye rasanya makanannya? Itu juga sama. Ya. Sama bentuk mencela. Nah. Tapi jazakumullah khair. Pelan-pelan ya. Profesi. Tapi Masya Allah, itu ayam apa itu namanya? Pontianak. Ya, itu ayam lodo itu, ini ayam Pontianak. Ini yang Pontianak, ini yang akar. Oh, itu ayam lodo, Masya Allah. Fadal. Ayam lodo Pontianak. Ya Rabb, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Oh, banyak cabenya ini. Masya Allah. Nah, ini kayak gini nih gimana, Ustaz? Nah, Yang makanan yang pedas berlebih itu kan sekarang lagi banyak ngetren. kata disebut setan ya. Kalau pedasnya setan katanya ya. Yang menamai makanan dengan nama yang jelek tidak boleh. Itu tidak bentuk syukur kepada Allah. Kan ada mie setan, apa setan ya, ayam iblis, naudzubillah. Nama-nama terus yang bagus supaya barokah. Mungkin karena saking pedasnya ya namakan ayam pedas. Kalau kurang pedas, ayam pedas banget kan begitu, tidak masalah. Ya, seperti ini. Coba fadol ya. Insya Allah kalau yang penting tidak membahayakan, insya Allah makanan semuanya ya halal pada asalnya. Kalau kita makan seperti ini, Ustaz, sambil ngobrol gimana, Ustaz? Nabi kalau makan juga beliau sering mengatakan misalnya enak sebaik-baik makanan adalah khal yakni kuah, cuka dan semisal. Itu berarti Nabi berbicara saat makan. Yang jelas tidak ada larangan dalam, karena ini masalah keduniaan, dan adab-adab yang harus perhatikan itu adalah dalam masalah makan mana larangan-larangan yang kita jauhi. Yang dilarang itu seperti Nabi melarang makanan posisi panas ya, sehingga hilang bukhurnya, panasnya intinya. Dan itu kata Nabi, a'dham barakah, itu lebih besar berkahnya kalau kita makan ditunggu jangan sampai panas-panas, tunggu agak dingin. Ya, demikian. Terus juga dilarang makan sambil bersender, apalagi sambil tiduran ya. Kursi, Ustaz. Nah, Sandaran di kursi. iya, itu karena dalam hadis ana la akil muttaqiun yakni aku tidak pernah makan dalam kondisi muttaqiun. Muttaqin ini bersender. Karena hikmahnya kata para ulama tidak menunjukkan syukur dia kepada Allah, atau al-kibir menunjukkan kesombongan. Tapi yang menarik ikhwan,
ada penjelasan ulama makna muttaqi bersandar itu juga bisa bermakna makan itu jangan duduk tenang, tumakninah, tentrem, ayem. Makanya di antara cara duduk makan itu begini, ya, seperti ini. Jadi jangan menunjukkan tumakninah, tenang gitu, khusyuk jangan. Ya, jadi itu di antara sebagian para ulama memberi makna muttaqi. Yani bersandar itu artinya jangan makan posisinya tenang, khusyuk. Jangan kita nih, ya, kalau lagi makan khusyuk, tapi kalau sholat gelisah. Nggak ada kan orang makan gelisah, enggak, khusyuk banget kita. Itu yang di antara hikmahnya. Nah, dan jangan lupa baca bismillah ya. Bismillah hukumnya wajib, meninggalkannya hukumnya haram. Ya, demikian pula karena apa? Kalau sampai lupa pun harus dibaca gitu loh. Baca bismillah awaluhu wa akhiruhu. Terus makan dengan tangan kanan bukan sunnah tapi wajib. Karena Nabi perintah. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza akala ahdukum falyakul biyamini wa idza syariba ahdukum falyashrab biyamini fa inna syaitan ya'kulun wa yashrabun bishimalihi. Kalau makan salah seorang kalian dengan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, karena syaitan makan minum dengan tangan kiri. Jadi menyerupai syaitan haram hukumnya. Maka makan dengan tangan yang kanan. Nah. Baik, bismillah. Mana lagi yang lain? Hah? Ya, bismillah. Baik. Ini kalau makanan panas gini gimana ini Ustaz? Kadang-kadang kan kita lupa terus kita tiup gitu. Nah, makanan atau minuman ketika panas tidak boleh ditiup, ya. Karena Nabi SAW secara umum, walaupun kasusnya dalam masalah minuman, wala yatanaffas fil ina, jadi jangan bernapas di dalam gelas. Maksudnya jangan bernapas di dalam, hikmahnya akan menimbulkan bahaya penyakit dan semisal, termasuk meniup-niup makanan yang panas. Bahkan Nabi melarang untuk memakan makanan yang masih panas sehingga ditunggukan sampai dia dingin. Artinya yang bisa dikonsumsi lah. Apalagi panas itu kan juga membahayakan. Nah, fadhal, bismillah. Kalau ngambil gini Ustaz, tangan kan kotor ya, kena nasi gini. Ini boleh pakai tangan kiri ngambilnya gini? Hukum asal tetap nggak boleh ya. Karena tawar itu bukan alasan sehingga harus dengan tangan kiri minum dan semisalnya. Tapi kalau untuk mengambil sesuatu, kalau alasan darurat karena mungkin akan mengganggu yang lain, maka dibolehkan. Tapi kalau untuk masalah minum dan semisal, karena untuk sendiri tidak ada alasan gitu. Karena kalau gelas kotor tidak masalah, gelas kotor gitu. Tapi kalau untuk wadah mungkin tidak masalah ya. Gini boleh misalnya. Ya? Ambil beda. Tapi makan tetap nggak boleh, minum nggak boleh. Harus dengan tangan kanan. Boleh bayit. Aduh. Ya Ustadz, terkait hadis yang berbunyi makan nasi kenyang itu hadis masalah makanlah sebelum berhenti sebelum kenyang. Tidak ada sebenarnya hadis seperti itu. Jadi Nabi hanya menganjurkan umatnya untuk perut ini tidak ada yang paling membahayakan kecuali apabila penuh. Makanya kalaupun harus memang diisi perut itu, maka dibagi 3, sepertiga untuk makan, sepertiga minum, sepertiga untuk bernapas. Itu saja. Adapun hadis masalah berhenti sebelum kenyang tidak ada ya. Kalaupun ada ya mungkin hadisnya yang tidak sahih diriwayatkan dari segi periwayatan hadis. Nah. Kalau wisata kuliner itu gimana hukumnya Ustaz? Yang sampai datang ke luar pulau cuma ya, untuk itu berlebihan, nggak boleh seperti itu ya. Karena Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, namun jangan berlebihan. Berlebihan seorang muslim kalau sampai harus makan dituju disengaja gitu seperti itu. Ya, apalagi ada tugas khusus untuk mencicipi makanan-makanan seperti itu. Ya, harus makan yakni sewajarnya. Nah, boleh seorang makan di restoran seperti ini, namun jangan bersengaja datang sampai keluar pulau, keluar negeri apalagi ya, berlebihan gitu. Kita khawatir dengan termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan harta Allah SWT. Terus makan Ustaz, kayak hewan-hewan yang masih hidup itu langsung dimakan, langsung dipotong-potong. Ya, ada di orang-orang kufar, kebiasaan orang kafir ya, seperti yang di Korea, yang di mana seperti itu. Ya, itu tidak diperbolehkan karena harus kita memakan itu dengan cara
ya mati ininya binatang kalau yang bisa disembelih, kalau yang tidak bisa tetap harus dimatikan karena memakan seperti itu bentuk kedoliman kepada hewan. Ya, Anda lihat ada yang ikan hidup-hidup langsung dimakan ya, ikan apa? Ayo sopnya dimakan ya. Mungkin dibungkus buat besok pagi. Sopnya basop. Pak Dwi ya. Ini sopnya, mau eman ini. Ya, habiskan itu, masih ada ini. Sudah ya? Sudah, Anda sudah kenyang. Kalau di dalam hadis ini kita ini sekarang setan tuh juga ikut hadir. Inna syaitan yahduru yahdur ahadukum inda kulli syai' fi sya'ni hatta fi inda ta'amihi. Ini setan tuh selalu ngikut kemana saja kita, hatta dalam urusan makan. Jadi dia nunggu nanti kalau ada yang jatuh, kata Nabi, maka jangan dibiarkan, tapi bersihkan yang kotornya, ambil yang bersih makan. Yani jangan dibiarkan untuk syaitan. Ya, ini menunjukkan betapa setan ini betul-betul ingin selalu menjerumuskan Bani Adam, atau termasuk dalam urusan makannya. Bahkan sampai orang sedang sekaratul maut, orang mau meninggal dunia itu setan menunggu supaya orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka doanya Nabi itu, Allahumma inni a'udzubika min an yatakhabatana syaitan indal maut. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari gangguan setan saat mati, saat meninggal dunia. Ya, jadi begitu. Maka kalau ada yang jatuh ya, jangan ngomong belum 5 menit gitu ya. Mau berapa menit pun ambil gitu. Walau lewat 5 menit juga ambil gitu. Nah, dan juga nanti disunahkan dijilat ini ya. Hatta yal'aqa asabi'ahu, sampai dijilat kata Nabi. Jangan dilap dulu, dicuci dulu, dilap pakai anduk mandil atau yang semisal tisu dan semisal. Nah, karena la yadri fi ay ta'amihi barakah, karena kita tidak tahu di mana makanan itu yang ada berkahnya. Bisa jadi yang ada di tangan kita, jangan dibuang gitu. Habiskan. Pedas mana? Alhamdulillah. Oh iya. Kepikiran tak kalau kita makan terus mungkin berdiri, ada yang jalan-jalan, gimana? Baik. Hadis-hadis tentang larangan makan berdiri, minum berdiri ada. Tapi juga hadis-hadis dari praktek Nabi minum sambil berdiri juga ada. Bahkan para sahabat sambil berdiri, bahkan sambil berjalan. Dan hadis-hadisnya semuanya sahih. Maka kita mengkompromikan dari dua dalil ini adalah bahwa makan afdol sambil duduk, namun boleh ya sambil berdiri, bahkan boleh sambil berjalan. Jadi tidak tercela, walaupun afdol sambil duduk. Termasuk masalah ya, mohon maaf ya, buang air kecil juga. Afdal sambil duduk, namun berdiri juga diperbolehkan karena ada riwayat-riwayatnya. Nah, barakallahu fiik. Taib, di antara doa mendoakan orang yang telah mentraktir kita, memberi makan kepada kita, apa doanya? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ada berapa? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. 3 ya. Ya Allah, semoga mereka diberi keberkahan atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Yang kedua, ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Kalau kita ditraktir orang lain, kalau kita selesai makan ya cukup dengan memuji Allah, membaca pujian-pujian, membaca alhamdulillah, yang fadilahnya orang akan diberikan keberkahan oleh Allah, keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita makan ini berkah, menjadikan jalan ketaatan, memperkuat kita dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Dan semoga yang telah barangkali yang mentraktir kita juga semoga Allah memudahkan rezekinya, Allah mengampuni dosa dan merahmatinya. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.